Halo penyuka film, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Rekomendasi film dari saya hari ini berjudul 12 Jam. Film action terbaru yang berasal dari Cina ini mengambil setting di masa depan, tepatnya di tahun 2039 di kota Cyber City. Kota yang dilengkapi dengan fasilitas berteknologi super canggih. Buat kalian pencinta series Squid Game, saya yakin kalian akan suka film ini karena memakai tema yang sama, yaitu permainan bertahan hidup demi uang. Seperti biasa, saya malas bertele-tele. Sebaiknya kita langsung saja bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan King Cheng, mantan seorang sniper dari pasukan tempur khusus. Dia sedang mengalami kesulitan keuangan untuk biaya operasi anaknya yang sedang sakit parah. Dokter memberinya waktu 24 jam untuk melunasi biayanya. Kalau telat maka nyawa sang anak tidak akan selamat. Malam itu King mendatangi tempat peminjaman uang Credit Beat. King tertarik membuat pinjaman di sana karena embel-embel tidak perlu membayar bunga. Kemudian Yong, si pemilik, menyuruh King memasukkan identitas diri ke mesin pendeteksi beserta jumlah uang yang akan dia pinjam. Yong butuh jaminan dari King karena uang yang dia pinjam sangat banyak, sedangkan King tidak punya apa-apa. Lalu Yong menyarankan agar dia menggadaikan tubuhnya. Karena tidak punya pilihan lain, King pun setuju dan langsung menandatangani surat perjanjian jaminannya. Setelah itu Yong mengatakan kalau uang pinjaman akan ditransfer dalam waktu 14 jam. Setelah selesai, King pun pergi. Namun di luar dia sempat digigit oleh capung beracun piaraan Yong dan juga diburu oleh sekelompok manusia bertopeng hitam. King terpaksa bertarung dengan mereka. Untung saja King punya kemampuan bela diri yang mumpuni, hingga membuat mereka cukup kewalahan menangkapnya. King berusaha lari dan melawan, namun pengaruh obat bius membuat tubuhnya melemah sampai akhirnya pingsan. Tak lama kemudian King sadar dan mendapati dirinya tengah berada di hutan antah berantah. Ternyata tidak hanya King yang berada di sana. Ada beberapa orang yang juga senasib dengannya. Mereka semua tampak kebingungan bagaimana bisa mereka terjebak di hutan itu. Sedangkan King berusaha mencari jalan keluar sambil berteriak memanggil nama sang anak. Setelah cukup lama berjalan, King bertemu dengan yang lainnya di sebuah lokasi yang terdapat banyak patung Buddha. Dan di tengah patung-patung tersebut terdapat sebuah tumpukan yang diselimuti kain hitam. Karena penasaran, lalu King pun membukanya. Ternyata di balik kain hitam itu terdapat sebuah peti kaca berisi perlengkapan senjata. Lalu mereka semua mengambil senjata tersebut untuk berjaga-jaga. Terjebak di sebuah hutan terpencil dan tidak saling mengenal membuat semua orang saling menaruh curiga satu sama lain. Tak lama gelang pengatur waktu yang ada di tangan mereka berbunyi. Lalu tiba-tiba satu dari mereka tewas, dihabisi oleh sekelompok pasukan bertopeng hitam bersenjata pedang. Pasukan yang sama yang memburu King tadi malam. Ternyata yang mereka tanda tangani bukanlah jaminan pinjaman uang, tapi registrasi untuk ikut dalam permainan bertahan hidup. Dan senjata yang mereka ambil itu adalah senjata untuk melindungi diri. Sementara gelang pengatur waktu yang berbunyi merupakan penanda kalau permainan hidup dan mati ronde pertama telah dimulai. Menyadari itu, mereka pun bergegas lari menyelamatkan diri. Di antara semua peserta bisa dibilang hanya King dan Anna yang memiliki kemampuan bela diri. Mereka berdua mencoba melawan, sementara yang lainnya hanya fokus berlari, dan bahkan satu orang pura-pura mati, hingga pada akhirnya benar-benar mati. Sedangkan Anna dengan senjata panahnya berhasil menghabisi beberapa dari mereka. Begitu juga dengan King yang melakukan perlawanan dengan sigap, meski dalam pengaruh obat bius. Ternyata bukan hanya King, tapi semua peserta berada di bawah pengaruh obat bius yang sama, di mana efeknya kadang hilang kadang muncul dan menghambat pergerakan. Pertarungan terus berlanjut sampai akhirnya King dan Anna berhasil melumpuhkan sebagian besar dari pasukan hitam.
Sementara pasukan yang masih tersisa mendapat perintah untuk berhenti mengejar. Itu berarti pergerakan semua peserta di hutan itu dipantau melalui monitor. Karena pasukan hitam sudah tidak lagi muncul, semua peserta merasa keadaan sudah aman. Tapi mereka tidak sadar kalau pasukan hitam bukanlah satu-satunya tantangan yang harus mereka hadapi di hutan itu. Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan mereka dibuntuti oleh seekor monster aneh. Bersamaan dengan berbunyinya gelang pengatur waktu, menandakan mereka semua dalam permainan di ronde kedua. Monster ini berhasil menghabisi satu peserta. Sedangkan King dan Anna selamat karena diam dan tidak bersuara. Dari sini keduanya jadi tahu, ternyata monster ini buta, tapi sangat sensitif dengan suara. Lalu King menyuruh Anna membantu para peserta. Sementara dia memancing sang monster mengejar ke arah lain dan bersiap-siap untuk menikamnya. Tapi salah satu peserta malah mengeluarkan suara batuk hingga memancing kedatangan si monster. Di saat sang monster tengah sibuk melahap peserta yang sudah tewas, yang lainnya lanjut lari. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gedung berpagar besi. Akan tetapi saat ingin masuk, celana salah satu peserta malah tersangkut. Untung saja King menyelamatkannya tepat waktu. Alhasil si monster pun tidak bisa masuk karena tempat itu ditutupi pagar besi. King beranggapan kalau monster itu adalah hewan mutasi genetik. Meskipun gedung itu aman, tapi mereka tidak mungkin berada di sana selamanya tanpa bekal makanan dan minuman. Anna sempat melihat tato yang ada di leher salah satu dari pasukan hitam, di mana tato itu merupakan simbol dari sebuah perusahaan bernama Infinis, perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi. Dan Credit Beat bekerja sama dengan perusahaan ini untuk mencari mangsa yang akan dijadikan objek penelitian, di mana semua tubuh peserta ditempatkan di sebuah lab khusus. Sementara otak mereka dipaksa masuk dalam permainan bertahan hidup. Perusahaan ini dipimpin oleh Dr. Gaia. Banyak orang yang dilaporkan hilang di Cyber City. Ternyata mereka semua menjadi korban penelitian perusahaan Infinis dalam proyek penelitian rekayasa mutasi genetik manusia. Di antara peserta lain, Gaia merasa kalau King paling berpotensi karena kemampuan otaknya dalam berpikir dan bertahan hidup di alam bawah sadar. Kini peserta hanya tinggal berlima yang harus melanjutkan permainan bertahan hidup. Mereka melanjutkan perjalanan mencari pintu keluar. Dan setelah berjalan cukup jauh, gelang pengatur waktu tiba-tiba berbunyi, petanda ronde ketiga. Pada ronde kali ini mereka dihadapkan dengan gempa bumi yang membuat tanah menjadi longsor dan gedung berangsur runtuh. Sementara kelima peserta terjebak di atas bongkahan lantai gedung yang mengayun kuat, dan di bawahnya terdapat lubang jurang akibat tanah yang longsor. Kalau mereka tidak berpegangan dengan kuat, bisa-bisa mereka akan terpental ke dalam lubang tersebut. Roy berusaha menolong Mia, tapi dia yang justru malah terjatuh karena Mia tidak sengaja menendang kepalanya. Tak lama kemudian guncangan kembali terjadi, bahkan lebih kencang dari sebelumnya, hingga membuat Mia terjatuh menyusul Roy. King berusaha menolong namun sudah terlambat. Kini hanya tinggal 3 peserta yang harus melewati tantangan di ronde ketiga. Setelah berpikir panjang, King memberanikan diri melompat ke tepi. Wang dan Anna menganggap kalau hal itu mustahil untuk dilakukan karena jaraknya cukup jauh. Namun tanpa disangka King berhasil melewatinya. Setelah itu dia melempar tali ke tengah untuk Anna dan Wang. Tapi karena Wang tidak berani, Anna pun memutuskan untuk melompat terlebih dahulu agar Wang bisa mengikuti caranya. Setelah itu Wang memberanikan diri untuk melompat. Namun penjepit tali itu malah lepas karena tidak mampu menampung bobot badan Wang, hingga lompatannya pun meleset. Untung saja King dengan sigap menahannya agar tidak terjatuh ke dalam lubang. Sedangkan Anna menahan kaki King sekuat tenaga.
Karena bertumpu pada tempat yang tidak tepat, membuat keduanya kesulitan menarik Wang naik ke atas. Ditambah lagi dengan bobot tubuh Wang yang berat, mustahil rasanya mereka berdua bisa menahan Wang lebih lama lagi. Dan malah kemungkinan besar mereka bertiga akan ikut terjatuh. Demi menyelamatkan King dan Anna, Wang memilih melepaskan tangannya. Hingga pada akhirnya dia pun tewas terjatuh. Menyaksikan kejadian itu, King teringat pada kaptennya di militer dulu, di mana sang kapten tewas karena menyelamatkannya dalam sebuah misi berbahaya. Sejak saat itu, King memutuskan untuk berhenti menjadi tentara demi mengasuh anak sang kapten yang masih kecil. Di sini baru terungkap kalau putri King yang kini tengah sakit parah ternyata bukanlah anak kandungnya. Di ronde ketiga ini 3 peserta terkorban. Kini hanya tinggal King dan Anna yang harus berjuang menyelesaikan tantangan selanjutnya. Ternyata malam itu King sempat mengirim sinyal pertolongan dari jam militernya kepada polisi. Polisi pun menelusuri sinyal itu yang mengarah ke lokasi Credit Beat. Dari CCTV, polisi melihat rekaman saat King dikejar oleh pasukan hitam. Sedangkan sinyal pertolongan yang dikirim oleh King menghilang di perusahaan Infinis. Polisi mencurigai kalau Credit Beat dan Infinis berkaitan dengan banyaknya orang hilang di Cyber City, termasuk King. Dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul, pihak kepolisian optimis bisa menemukan titik terang dari kasus ini. Kembali ke lab, Gaia cukup terkesan dengan kemampuan bertahan hidup 2 peserta yang masih tersisa. Mengingat selama ini tidak ada satupun peserta yang mampu bertahan hidup sampai di ronde ketiga. Lalu dia memberi perintah kepada anak buahnya untuk bersiap memulai ronde terakhir. King bercerita kepada Anna tentang putrinya yang menderita penyakit paru-paru genetik langka dan harus bergantung pada tabung oksigen untuk bisa bernapas. King sangat menyayangi putrinya, meskipun dia bukan anak kandung. Dan dialah alasan yang membuat King mampu bertahan sejauh ini. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, dan tidak lama kemudian ronde ketiga pun dimulai. Lalu tiba-tiba pasukan hitam muncul mengejar mereka. Kemudian King dan Anna memancing mereka masuk ke dalam sebuah bangunan. Namun ternyata musuh mereka di ronde terakhir bukan hanya pasukan hitam, tapi juga 2 orang petarung handal yang dikirim oleh Dr. Gaia, Rob dan Elisa. Sedangkan King baru menyadari kalau pasukan hitam bukanlah manusia sesungguhnya. Terjadi pertarungan sengit di dalam bangunan tersebut. Anna melawan Elisa, dan King melawan pasukan hitam. Pertarungan yang cukup lama dan melelahkan. Namun pada akhirnya King berhasil melumpuhkan pasukan hitam. Sekarang giliran King melawan Rob, petarung bersenjata kampak yang sombong. Namun di tengah pertarungan, tubuh King dan Anna tiba-tiba melemah. Dokter mengatakan kalau kekuatan otak kedua peserta tidak stabil. Kalau tidak segera dihentikan, maka mereka berdua akan tewas. Namun Gaia tidak peduli dan tetap ingin melanjutkan permainan sampai selesai. Dan tak lama kemudian King dan Anna bangkit kembali. Gaia sangat senang karena setelah sekian lama dia akhirnya menemukan gen yang sempurna. Kedua peserta mampu bertahan dan melewati semua tes. Kemudian dia menarik kembali Rob dan Elisa. Lalu Dr. Gaia menemui King dan Anna secara langsung di bangunan itu. Dia mengucapkan terima kasih atas partisipasi kedua peserta dalam permainan penelitian gen ini. Gaia mengatakan kalau teknologi genetik ciptaannya akan meningkatkan kemampuan regenerasi sel manusia, serta memperbaiki gen yang rusak. Namun setelah penelitian dengan resiko tinggi ini diterapkan kepada semua peserta, tubuh mereka malah melakukan penolakan hingga akhirnya tewas. Berbeda dengan King dan Anna, mereka mampu bertahan melewati semua tes. Gaia mengatakan King dan Anna adalah orang terpilih dan harapan terbesar umat manusia. Di saat Anna ingin menyerang Gaia, tiba-tiba saja tubuhnya kembali melemah. Gaia beranggapan kalau tim labnya salah meneliti. Ternyata Anna tidak sekuat King. Lalu dia menyuruh King membunuh Anna. Setelah itu Gaia akan melepaskan King agar dia bisa menyelamatkan putrinya. Jelas saja King tidak mau melakukannya. Kemudian Gaia berjanji kalau dia sendiri yang akan bertindak menyembuhkan putrinya.
Tapi dengan syarat King harus menghabisi Anna terlebih dahulu. Lalu Gaia memberikan 1 menit untuk memikirkan tawarannya. Setelah itu dia pergi. Kemudian Anna memaksa King untuk membunuhnya. Anna merasa kematiannya tidak akan sia-sia dan bahkan sepadan dengan kesembuhan Putri King. Lalu Anna teringat akan ucapan Wang. Kalau mungkin saja permainan ini tidak nyata, tapi hanyalah sebuah game di mana tokohnya bisa hidup kembali setelah mati berkali-kali. Lalu King membawa Anna bersama mengakhiri hidup dengan cara melompat dari atas gedung. Menyaksikan hal itu, Dr. Gaia terlihat sangat kaget. Dan benar saja, tubuh asli King dan Anna yang berada di lab tiba-tiba terbangun. Dan di saat King ingin kabur dari lab itu, pasukan Gaia tiba memburu mereka. Pada saat yang bersamaan, polisi sedang dalam perjalanan menuju ke perusahaan Infinix, sedangkan King dalam posisi terkepung. Gaia kecewa dengan King, gara-gara dia semuanya menjadi kacau. Padahal penelitiannya sedikit lagi selesai. Ternyata penyakit kelainan gen yang dia alami yang membuat Gaia sangat berambisi melakukan penelitian ini, sampai dia tega mengorbankan ribuan nyawa demi kesembuhannya, dan juga manusia lain yang senasib dengan dia. Lalu Gaia meminta King bergabung dengannya untuk menyelamatkan dunia, terutama sekali menyelamatkan Putri King. Mendengar itu, King pun setuju untuk bergabung, meskipun Anna sudah melarangnya. Dan di saat semuanya sedang lengah, King lalu merampas senjata Rob, dan terjadilah baku tembak. Di tengah pergelutan, pasukan polisi muncul dan berhasil menghabisi Rob dan Elisa. Singkat cerita, perusahaan Infinix ditutup dan semua teknologi canggih perusahaan itu diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan Dr. Gaia dinyatakan bersalah karena melakukan penelitian medis secara ilegal. Di akhir film terlihat Anna menjemput Putri King di sekolah. Dua-dua sudah sembuh total dari penyakitnya. Semua itu berkat pengorbanan King yang rela mendonasikan benih gennya yang sempurna kepada sang putri dari teknologi pengobatan canggih yang dikembangkan oleh Dr. Gaia. Dan efeknya membuat tubuh King menua dengan cepat. Dan hal itulah yang membuat King tidak tega menemui putrinya dan hanya berani menatapnya dari kejauhan. Lalu film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video hari ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.